Berikut ini kita mari dengarkan kata sambutan sebelum Ustaz Somad tausiah dari Bapak Direktur Pelayaran Indonesia. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Udah selesai baru dikasih tahu. Mohon maaf Pak Ustaz, ketua kami itu Kristen. Tapi dia suka dengan pengajian-pengajian. Setiap ada ustadz yang kami undang, ustadz dia akan tetap datang dan memberikan sambutan. Patutlah SAW dengan SWT kata dia. Tapi ada orang-orang itu, ada orang-orangnya, dan orang-orang ini tidak takut gitu. Memang begitulah rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma amla' qulubana bil hikmati wal iman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah istiqamah iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan, malamnya qiyamul lail, bersilaturahim. Subuh ini saudara kita datang dari jauh bersilaturahim, Bang Umar Ki beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bi sanadihi bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Babun, bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab amar, perintah, bil ma'ruf, perintah berbuat baik, wan nahyi 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar. Sebagaimana biasa habis bab ayat, habis ayat hadis, habis hadis penjelasan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal takun, hendaklah, minkum, ada di antara kamu ini, ummatun, sekelompok orang, umat, yad'una ilal khair, mengajak kepada perbuatan baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, melarang, mengajak, menyuruh pada perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan munkar. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa agama Islam ini, orang Islam ini resek, ngurus ibadah orang, ngurus kebiasaan orang, mau dia pakai celana pendek, mau dia tidak pakai jilbab, mau dia pacaran, apa urusan kamu? Nah, ini tidak mengerti ajaran Islam. Ajaran Islam ini bukan hanya ibadah, enggak. Dalam Islam orang yang beribadah, sibuk dengan puasa sunat, kalau tidak melarang kemungkaran, maka dia setan bisu. As-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras, setan bisu. Ucapan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Makanya pahami dulu konsep dasar ajaran Islam itu, ada satu di dalamnya namanya amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa melakukan itu, itulah orang yang muflihun. Orang muflihun, beruntung. Ya, nanti ditanya muflihun apa artinya? Wali kota Pekanbaru. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Orang yang pedagang modal sedikit-dikitnya untung sebanyak-banyaknya. Bukan. Orang beruntung adalah orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Cuman kadang beberapa sahabat kawan jamaah ini
Dia ambil setengah amar ma'rufnya aja. Ngajak orang sholat, ngajak puasa. Kau sering ngajak kawan sholat puasa ya? Itu dia pacaran sering. Nggak usah kita singgung perasaannya. Kita amar ma'ruf aja dulu. Nahi mungkarnya nanti setelah dia kuat. Sampai mati tak ada nahi mungkar. Ada pula sebagiannya gas nahi mungkar. Gak setuju ini yang selalu ngajak amar ma'ruf. Jangan nahi mungkar, nanti orang lari dari Islam. Berkelahi pula sesama dia. Nah, ini kurang paham konsep Islam. Saya kalau ada yang nahi mungkar saya diamkan. Bulan Ramadan dia nahi mungkar, tempat-tempat hiburan, minta kepada bapak-bapak penegak hukum tolong jaga, tidak juga nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan tangan. Jadi nahi mungkar itu tidak selamanya dengan ceramah, tapi dengan tanda tangan, dengan perda. Kalau dia bupati, perbub, peraturan bupati, rumah makan di siang Ramadan, tempat hiburan malam tutup. Itu tidak perlu dia ceramah. Jadi banyak orang salah paham tentang Islam, berdakwah ini mesti khutbah. Akhirnya sibuklah bupati, wali kota, gubernur mau jadi khotib Idul Fitri. 2 kali khotib pula tuh. Sekali hari Idul Fitri Muhammadiyah, sekali NU. Kalian itu kalau mau nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan jadi khotib. Pakai tanda tangan itu. Tidak selamanya dengan ceramah. Jadi pahami dengan baik. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, kuntum, kamu maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Khaira ummah, khaira, umat paling baik. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang the best, paling baik. Ukhrijat linnas, kamu ini berada di dalam, dikeluarkan kamu ke tengah umat manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar. Ali Imran 110. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, khudhil afwa, ambil afwa, ambil yang mudah, yang lembut, yang simple, yang sederhana, yang baik. Wa'mur bil urfi, ajak orang berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin, tolak, tinggalkan orang-orang yang jahil, bodoh, dungu, tak menjalankan syariat agama. Al-A'raf 199. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, bagaimana dengan perempuan? Perempuan ini tugas ustadz aja, ini tugas laki-laki aja. Wal mu'minun, mukmin laki-laki. Wal mu'minat, perempuan. Ba'dhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Laki-laki menolong perempuan, perempuan menolong laki-laki. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, sama-sama mengajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang munkar. Kau tadi mahasiswa kan? Iya. Saya tengok tadi kalian bonceng-boncengan jalan ke sana dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kalau sesat aja, tak usah pakai ayat. Bilang aja aku salah. Karena kalau kau pakai ayat 2 kali salah. Pertama kau salah, yang kedua menjustifikasi, melakukan pembenaran terhadap kesalahan dengan dalil. Setan itu melakukan kesalahan dan merasa benar dengan dalil. Sama lah macam iblis itu. Ma mana'aka alla tasjuda li adama id amartuk, kata Allah. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam waktu kusuruh sujud? Mestinya dia ngaku aja, aku salah ya Allah. Dia tidak. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia.
Jadi kalau ada orang udah salah, ngeyel, keturunan iblis. Karena iblis yang melakukan. Kalau salah bilang aja salah. Aku salah. Ngaku aja salah. Tak usah pakai dalil. Lengkap pula dalilnya itu. Ayatnya, hadisnya, pendapat mazhab. Hanya untuk membenarkan, menjustifikasi. Nauzubillah. Melegitimasi. At-Taubah 71. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, min bani Israel, dari keturunan Yakub, Bani Israel, ala lisani Daud, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa anak Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat karena mereka melakukan perbuatan maksiat. Apa perbuatan maksiat mereka? Apakah mereka minum khamar, berjudi, berzina? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang orang buat mungkar. Bani Israel dilaknat karena minum khamar? Tidak. Bani Israel dilaknat karena berjudi? Tidak. Bani Israel dilaknat karena berzina? Kenapa dilaknat? Karena tidak melakukan nahi mungkar. Diam. Kalau masalah ibadah, Yahudi paling rajin beribadah. Labi sama kanu yaf'alun. Amat sangat sungguh berjelek buruk perbuatan mereka. Al-Maidah 78-79. Berikutnya, Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qulil haqq, katakanlah kebenaran, min rabbikum, datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau silakan ingkar. Percaya, beriman. Tak percaya, kafir, ingkar. Al-Kahfi 29. Wa qala ta'ala, fasda bima tu'mar, tunjukkan dengan jelas dan nyata apa yang diperintahkan Allah. Diperintahkan sholat, tunjukkan dengan nyata. Diperintahkan Allah berpuasa, tunjukkan dengan nyata. Laksanakan, tunjukkan dengan nyata. Diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, tunjukkan. Al-Hijr 94. Wa qala ta'ala, berikutnya, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jelek, yang melakukan nahi mungkar kami selamatkan, diselamatkan dari azab. Wa akhadnal ladzina zalamu, adapun orang yang zalim kami akan azab. Bi'adzabim ba'isin, dengan azab yang ba'is, keras, dahsyat, kuat. Bima kanu yafsukun, karena mereka sudah yafsukun, fasik. Orang yang tidak melakukan nahi mungkar dihukum sebagai orang yang fasik menurut Al-A'raf 165. Berubah definisi fasik. Selama ini siapa itu fasik? Orang yang dengan kesadaran minum khamar, tahu dia khamar itu haram, dilakukannya juga fasik. Tahu dia ikhtilat, campur aduk, bergaul dengan perempuan yang tak mahram itu haram, dilakukannya juga fasik. Ternyata ada lagi yang fasik. Apa itu? Orang yang tidak melakukan nahi mungkar, diam melihat perbuatan nahi mungkar, maka dia fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi ke Allah hidayah, banyak yang disesatkan. Siapa yang disesatkan? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu adalah orang yang fasik. Jangan fasik, karena khawatir kita nanti disesatkan Allah. Loh, kok Allah menyesatkan? Allah itu kan memberikan hidayah, hukuman. Sudah dikasih tahu tidak juga, disesatkan sekalian sebagai hukum. Peraturan di sekolah ini, siswa yang tidak masuk 40 hari dalam 1 tahun dikeluarkan dari sekolah.
Ada siswa yang bagus, orangnya sopan, nilainya tinggi, tak datang 1 hari. Dipanggil sama guru. Kau kenapa tak datang? Kenapa sini? Nanti kau dikeluarkan dari sini. Jangan sampai 1 hari cuma dia tak datang. Tapi ada 1 siswa nakal, bandel, jorok, bodoh, komplit lah semua sama dia. Absennya sudah tak datang 39 hari. Guru-guru diam aja. Diam aja. Kenapa guru itu diam? Biar lengkap 40 dia, biar diamut dia di sini. Paham logika itu? Kenapalah saya nih Pak Ustadz? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah pengajian. Ada aja masalah hidup saya. Allah sayang sama kau. Sikit aja kau salah, langsung ditegurnya di dunia ini. Itu kawan saya itu Pak Ustadz. Sholat tidak, puasa tidak, pacaran, minum khamar, kalau pas lagi banyak duit buat maksiat segala macam. Kenapa tenang aja hidupnya? Sama lah yang udah 39 hari tadi. Biarkan biar cepat dicelupkan ke dalam neraka. Diamnya guru itu bukan berarti karena sayang, tapi sebagai hukuman. Pahami logika itu. Kalau logika cara berpikir guru aja kadang kita tak paham, apalagi logika Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perumpamaan, contoh-contoh itu biar mudah kita memahami. Itu ayat-ayatnya. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadisnya. Kalau hadis 1 hadis. Kalau hadis-hadis ahadis. Ahadis itu apa ya? Ahadis itu jamaknya. Karena dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Imam Nawawi meriwayatkan. Fal awwalu, hadis yang pertama. Kalau dihitung dari awal 184. Sama semua buku cetakan. Karena kadang beda cetak, beda cara ngitung. Jadi kalau nanti ada ditulis dalam Sahih Bukhari sekian kata dia, pas dicek kok lain. Itulah perlunya direferensi tulis Bukhari cetakan dari mana. Karena beda percetakan, beda penomoran. Nomor ini datang belakangan. Yang nomor asli dari Imam Nawawi yang fal awwali. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, man ra'a, siapa yang melihat, man ra'a, siapa yang melihat, minkum, dari kamu, siapa di antara kamu ini yang melihat mungkaran, perbuatan mungkar, falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lidah. Pertama dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan power, dengan perda, dengan perbub, dengan pergub, dengan undang-undang. Tak sanggup, dengan lisan. Wahai penguasa yang zalim, wahai orang kaya, wahai pejabat, nanti kalian mati, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Sampaikan itu. Tak juga sanggup dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Tak sanggup juga dengan lidah, dengan hati. Dengan hati bagaimana caranya? Jangan ikut-ikutan. Jangan merasa bahagia, merasa susah hati. Tapi ingat, yang dengan hati itu wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kenapa waktu kendaraan ingin kendaraan yang paling bagus, paling kencang, paling cepat, rumah ingin yang paling besar, paling lengkap, tapi pas giliran iman yang paling lemah. Di antara yang 3 ini kau pilih mana? Dengan tangan, dengan lisan. Saya pilih yang nomor 3 aja lah Pak Ustaz. Yang penting diam aja lah. Mana bisa.
Duduk di majelis orang yang minum khamar. Sudah jelas dia minum khamar, berjudi, berzina, buat maksiat, buat dosa. Diundangnya kita acara menyambut Ramadan, ulang tahun anaknya, acara kenduri, datang kita di situ. Pas ditanya, waktu kau ke situ ada kau larang dia buat dosa? Enggak. Ada kau kasih tahu dia perbuatan dia selama ini haram? Tidak. Terus sampai situ, aku membacakan doa selamat aja. Kenapa kau datang ke situ? Wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Tak betul. Karena dengan kedatangan kita di situ, kalau kita tidak kasih tahu dia akan merasa, oh berarti aku ini tak salah. Nah, itu jawaban kenapa saya di beberapa majelis saya tak datang. Kenapa saya tak datang? Karena kalau saya datang, saya duduk di situ, saya tidak berani untuk mengatakan perbuatannya itu batil, haram. Saya diam. Nanti dia merasa, oh berarti aku ini tak salah. Kedatangan kita di situ dijadikannya pembenaran terhadap perbuatan dia. Hati-hati. Kalau Abdul Somad yang datang itu bukan Abdul Somad, yang datang itu ayat Quran dan hadis Nabi yang selama ini dibawakan, disampaikan Abdul Somad. Bukan sekedar kitanya, tapi ayat-ayat, hadis-hadis yang selama ini kita sampaikan. Begitu kita diam, dia mulai berpikir, oh berarti perbuatanku selama ini tak salah ini. Buktinya Ustaz itu diam aja kemarin, padahal perbuatan itu batil. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada. Hanya ada dalam Sahih Muslim. Habis jam 6 baru kita jawab. Udah kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. As-sani, hadis yang kedua. An Ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud. Nama dia Abdullah. Tak disebut, tak dibuat di sini. Ini bin Mas'udin, namanya Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, ba'athahullahu fi ummatin, yang dikirim Allah untuk sekelompok umat qabli, sebelum aku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, maka ada penolong-penolong di antara umatnya. Nama penolongnya itu Hawariyun. Setiap nabi yang dikirim ke umat sebelum aku, kata Nabi, pasti ada penolong-penolongnya. Nama penolongnya itu Hawariyun. Nabi Isa itu. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Ketika Nabi Isa berkata kepada Hawariyun, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al Hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Saya di setiap daerah tuh pasti ada yang menolong. Di Aceh ada yang menolong, di Papua ada yang menolong, di Ambon, Maluku ada yang menolong. Jadi kalau kita ikut jejak-jejak, nanti antum merasakan sendiri. Setelah tamat kuliah, pulang, kalau jadi PNS entah ditempatkan di mana, kalau swasta entah beraktivitas di mana, antum mulai buka pengajian. Bapak, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, celik pandai, saya baru ditempatkan di sini. Boleh saya mengisi pengajian di musola Bapak ini setiap subuh? Saya mau membacakan Riyadhus Shalihin. Dulu kami belajar sama Ustaz Somad, saya dapat ijazahnya dari beliau. Boleh, nanti umat itu terbagi 3. Begitu antum buka itu 3. Yang pertama yang menolak, yang kedua menolong, yang ketiga ini kadang-kadang menolak, kadang-kadang menolong. Nanti antum merasakan sendiri. Di kantor pun gitu. Sepanjang jalan Sudirman itu, dari mulai kantor Bea Cukai ujung sampai kantor-kantor dinas, bank-bank itu, sampailah ke airport ujung Sudirman. Begitu juga di kantor ini. Ustaz masuk kantor ini, siapa dulu yang ngontak? Ini.
pelayaran Pelindo tuh. Nih. Ustadz, ini ada kantor pelayaran di pelabuhan tepi Sungai Siak. Iyalah, datang saya ke situ. Berikut ini kita mari dengarkan kata sambutan sebelum Ustadz Somad tausiah dari Bapak Direktur Pelayaran Indonesia. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Udah selesai baru dikasih tahu. Mohon maaf Pak Ustaz, ketua kami itu Kristen. Tapi dia suka dengan pengajian-pengajian. Setiap ada ustadz yang kami undang, ustadz dia akan tetap datang dan memberikan sambutan. Oh, patutlah SAW dengan SWT kata dia. Tapi ada orang-orang itu, ada orang-orangnya. Dan orang-orang ini tak takut gitu. Memang begitulah rupanya dakwahnya. Dan setiap nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi, ada hawariyun. Wa ashabun, ada ashab. Ashab jamak dari sahib. Sahib artinya orang yang selalu bersama. Sahib artinya orang selalu bersama. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mengikuti langkah-langkah kebiasaan sunnah. Wa yaqtaduna bi amrihi, yang melaksanakan perintahnya. Jadi ada memang. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Dan ada pula nanti yang ditinggalkannya setelah dia itu sekelompok manusia, yaquluna ma la yaf'alun, mengucapkan kata-kata yang tidak pernah dilakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, melakukan perbuatan yang tak pernah diperintahkan, membuat-buat. Jadi manusia ini nanti terbagi tiga. Kelompok satu ini nanti menolong kita, yang satu ini lagi tidak menolong, membuat-buat yang tak kita suruh, yang kita suruh tak dia buat, yang kita buat tak dia lakukan. Bacalah ini, bacalah ini, bacalah ini, bacalah ini, bacalah ini, bacalah ini. Dari Ustadz Somad. Sering antum dapat itu di grup. Ditanya orang ke saya, betul antum yang bilang ini? Enggak, tak benar sekali. Hidup lagi orangnya, udah dibuat-buat gitu. Gimana kalau saya udah mati? Membuat-buat yang tak disuruh. Faman jahadahum biyadihi, siapa di antara kamu yang mampu berjihad melawan orang ini, meluruskan kesalahannya ini, fahuwa mu'min, maka itulah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi, siapa di antara kamu yang berjihad, berjihad maksudnya dengan segenap tenaga, total, dengan lisannya melarang, kau jangan buat begini, Ustaz Somad tak ada bilang begini, fahuwa mu'min, dan dia beriman, orang beriman. Wa man jahadahum, siapa yang mengerahkan segenap kemampuannya dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan lisannya, dengan tulisannya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa mu'min, dia orang beriman. Sanggup dengan tangan, beriman, dengan lisan, beriman, dengan hati, beriman. Wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, tidak ada lagi setelah itu, walaupun sebesar biji sawi. Kalau tiga-tiga itu tak kamu laksanakan untuk memberantas ini, jangan kamu berharap iman walaupun sebesar biji sawi. Yang melarang dengan tangan, ada imannya. Yang melarang dengan lisan, ada imannya. Yang melarang dengan hati, tak ikut-ikutan, ada iman. Kalau tiga-tiga ini tak dilaksanakan, kau tak beriman walaupun iman itu sebesar biji. Itu menunjukkan iman itu ada yang besar, ada yang kecil. Dari mana dalilnya iman itu ada besar, ada kecil? Karena Nabi mengatakan ada iman sebesar biji sawi. Kalau ada iman sebesar biji sawi itu maksudnya perumpamaan kecil. Ada iman itu besar, ada iman itu kecil. Rawahu Muslimun. Hadis ini pun ada dalam Sahih Muslim. Dua hadis ini kita bahas, tidak ada cerita tentang sholat, tak ada cerita tentang puasa,
Tak ada cerita tentang umrah. Cerita tentang iman dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau beriman berarti kau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berarti jangan bilang tak beriman, berarti kafir. Beriman, cuman imannya sebesar seperempat biji sawi Pak Ustaz. Nah, hancur kali itu. Doakan supaya kita tetap beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina imannya lepas. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang mencuri imannya lepas. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang minum khamar imannya lepas. Hadis ini diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Murid Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah mendengar hadis ini. Itu menunjukkan orang ngaji zaman dulu itu berpikir. Orang berzina imannya lepas, orang mencuri imannya lepas, minum khamar imannya lepas. Ditanyanya, ayun za'ul iman? Bisa iman itu rupanya lepas dari badan? Abdullah bin Abbas tak menjawab. Wa syabbaka baina asabi'i, dijalidnya jari jemarinya. Dijalid syabbaka itu gini. Kalau antum pernah dengar nanti tentang hadis tasbik syabbaka. Wa syabbaka, dijalidnya jari jemarinya. Summa naza'ahu, dilepaskannya. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Lepas tuh. Bisa iman itu lepas dari badan. Kapan dia balik lagi? Hina taba, ketika bertaubat. Ada. Ketika bertaubat masuk dia balik. Bisa iman itu lepas dari badan. Bisa balik dia balik. Oh, bisa balik kok. Bisa kok balik. Tak apa-apalah Pak Ustaz. Pagi lepaskan. Sudah balik lagi. Jadi waktu orang pacaran tuh Pak Ustaz, lepas. Nanti kan pulang habis itu zikir, sholat, kan balik lagi Pak Ustaz. Iya kalau sempat balik. Kalau pas sedang lepas tuh malaikat maut datang. Kenapa selalu berpikir dia waktu balik itu kita? Rupanya malaikat maut tuh waktu mau datang tuh, dia bilang, tunggulah balik dulu. Kalau dicabutnya pas lagi di luar, itulah yang dimaksud dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tak beriman. Itu makna su'ul khatimah itu, mati dalam keadaan. Di mana-mana kami bingung, kenapa Ustaz Somad di mana-mana ceramah, doakan saya satu aja di bulan Ramadan ini ya, matikan Ustaz dalam husnul khatimah, amin. Apa maksud? Ustaz itu kan udah Islam, Ustaz itu kan Ustaz. Takut mati dalam keadaan iman. Seorang kakek-kakek meninggal di lokalisasi setelah makan obat kuat. Itu imannya sedang di dalam atau sedang di luar? Sedang di luar. Makan obat kuat. Tak tahan jantung tuh, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat. Meletup lah. Apa katanya? Mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Beberapa pemuda mati karena khamar oplosan. Khamar oplosan itu kopi itu dicampur sama spiritus. Manusia ini paling tahan kadar khamar 20%. Pergilah antum ke supermarket yang ada jual khamar. Tengok khamar. Berapa? 0,1, 0,5. Paling tinggi khamar 20% vodka. Yang bisa minum itu orang Rusia, orang Amerika. Lebih di atas itu orang bukan mabuk, mati. Kalau diminum alkohol itu tidak pakai campuran, itu bukan mabuk, mati. Campur pakai ini, campur pakai ini. Itulah kaji kita 2 hadis.